wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Stambuk A241-17052. Saya dari kelompok 1 dengan materi gelombang. Apa yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada gelombang, yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Adapun rumus dari gelombang yaitu di sini cepat rambat sama dengan lambda per T sama dengan frekuensi dikali lambda. Dan di sini ada lambda sama dengan V dikali dengan periode. Di mana lambda itu sendiri adalah panjang gelombang, untuk V adalah cepat rambat, dan T. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif, Stambuk A241-17037. Ya, di sini saya dari perwakilan kelompok 1 dengan materi gelombang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil materi dari teman saya sebelumnya. Dan di sini saya akan membahas tentang klasifikasi gelombang. Ya, klasifikasi gelombang tersebut terbagi atas dua. Yang pertama, gelombang menurut arah perambatnya, yang terbagi lagi atas gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Yang kedua, gelombang menurut kebutuhan medium dalam perambatnya, yang terbagi lagi atas gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang dengan arah gangguan sejajar dengan arah penjalarannya. Contohnya itu gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini analog dengan pulsa longitudinal dalam suatu pegas vertikal di bawah tegangan dibuat berosilasi ke atas dan ke bawah di sebuah ujung. Maka sebuah gelombang longitudinal berjalan sepanjang pegas tersebut. Koil-koil pada pegas tersebut bergerak bolak-balik di dalam arah di mana gangguan berjalan sepanjang pegas. Nah, selanjutnya tentang gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang dengan gangguan yang tegak lurus arah penjalaran. Contohnya itu seperti gelombang cahaya, di mana gelombang listrik dan gelombang medan magnetnya tegak lurus kepada arah penjalarannya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar sebelah ya. Kita lihat gambarnya. Di situ jelaskan gelombang transversal, perpindahan medium dan arah jalar gelombang. Dan gelombang longitudinal, perpindahan medium dan arah jalar gelombang yang sudah jelas tertera pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat gelombang. Sifat gelombang tersebut terbagi atas 3. Yang pertama, amplitudo. Yang kedua, periode. Yang ketiga, laju. Nah, di sini saya akan membahas tentang periode, tentang amplitudo dulu ya. Bisa kita lihat pada gambar, tertera di situ amplitudo perpindahan maksimum A dari sebuah titik pada gelombang. Dan periode, waktu T dari sebuah titik gelombang untuk melakukan satu osilasi secara komplit. Nah, yang selanjutnya itu adalah laju. Laju gelombang bergerak satu panjang gelombang atau lambda dalam satu periode atau T, atau panjang gelombang yang terjadi setiap satu satuan waktu, dengan rumus lambda sama dengan V kali T, atau V sama dengan lambda per T, atau lambda kali F. Dan F tersebut adalah frekuensi, dengan persamaan F sama dengan seper T atau frekuensi, jumlah periode per detik, sedang satuannya itu adalah hertz. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi gelombang menurut medium dan perambatnya. Yang pertama itu gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang
memerlukan medium tempat merambat. Contoh dari gelombang mekanik adalah gelombang pada tali dan gelombang pada bunyi. Nah, maka dari itu bisa kita lihat dari gelombang pada tali atau kawat dengan rumus C sama dengan akar T per Rho kali L, dengan C sama dengan kecepatan gelombang dan T sama dengan tegangan tali, satuannya Newton, Rho kali L sama dengan rapat massa per satuan panjang dan satuannya kilogram per meter. Nah, yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang merambat tanpa membutuhkan medium dan merupakan gelombang transversal. Energi elektromagnetik merambat melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, kecepatan, dan frekuensi. Energi elektromagnetik ini dilepaskan atau dipancarkan pada level yang berbeda-beda. Jadi, semakin tinggi level energinya, maka akan semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan, tapi frekuensinya akan semakin tinggi. Dan contoh dari gelombang elektromagnetik tersebut ada 3. Yang pertama, gelombang radio. Yang kedua, gelombang mikro atau microwave. Yang ketiga, gelombang inframerah atau infrared. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, stambuk A2411788. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah komprehensif, yaitu materi saya yang berjudul klasifikasi gelombang. Sebelum saya mengarah ke klasifikasi gelombang, saya akan membacakan pengertian gelombang terlebih dahulu. Pengertian gelombang, di mana gelombang adalah getaran yang merambat gerak gelombang, dapat dipandang sebagai perpindahan momentum dari satu titik di dalam ruang ke titik lain tanpa perpindahan materi. Rumus dasar dari gelombang adalah V sama dengan delta per T, di mana V itu sama dengan kecepatan rambat, sedangkan delta adalah panjang gelombang. Yang kedua, klasifikasi gelombang. Klasifikasi gelombang terbagi menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium tempat merambat. Contoh gelombang mekanik, gelombang pada tali atau gelombang pada bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang energi dan momentumnya dibawa oleh medan listrik dan medan magnet yang dapat menjalar melalui vakum atau tanpa membutuhkan medium dalam perambatan gelombangnya. Yang berikutnya yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah adanya sebuah gelombang yang merambat ke arah yang telah bertempatan dengan arah getaran setiap bagian tersebut. Gelombang yang muncul berupa kerapatan dan ruang. Contoh terhadap gelombang jenis longitudinal, misalnya pegas atau selingki, dapat ditarik ke bagian samping dan kemudian dilepaskan. Yang kedua, gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan adanya sebuah gelombang yang arah tegak lurusnya terhadap arah rambat. Gelombang terdiri dari bukit dan lembah, contohnya yaitu gelombang air dan lain sebagainya. Baiklah, itulah materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Kadir, stambuk A2411707. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi tentang interferensi dan difraksi. Jadi, apa itu interferensi dan difraksi? Interferensi adalah bergabungnya 2 atau lebih deretan gelombang
yang memiliki frekuensi dan amplitude yang sama, tetapi memiliki fase yang berbeda dalam suatu daerah, menghasilkan gelombang baru yang amplitude sesaatnya merupakan jumlah amplitude sesaat gelombang semula. Sedangkan difraksi adalah peristiwa di mana suatu muka gelombang primer melewati sebuah celah kecil menimbulkan muka gelombang baru. Oke, selanjutnya yang pertama yang akan kita bahas adalah difraksi. Difraksi terdiri atas dua. Yang pertama, difraksi celah tunggal. Nah, pola difraksi yang disebabkan oleh celah tunggal dijelaskan oleh Christian Huygens. Menurut Huygens, tiap bagian celah berfungsi sebagai sumber gelombang, sehingga cahaya dari satu bagian celah dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah lainnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar A, cahaya monokromatis yang melewati celah sempit akan menghasilkan pola terang dan gelap. Nah, sedangkan pada gambar B, interferensi minimum terjadi jika gelombang 1 dan 3 atau 2 dan 4 memiliki beda lintasan d/2 sin theta dan beda fase kedua gelombang sebesar 1/2 panjang gelombang. Selanjutnya yaitu difraksi Kisi. Kisi adalah sebuah susunan dari sejumlah besar celah sejajar yang lebar antara jarak dan celahnya sama. Kisi-kisi dapat dibuat dengan menggunakan sebuah ujung intan, menggoreskan banyak alur yang berjarak sama atau presisi tinggi pada sebuah kaca atau permukaan logam. Jika seberkas cahaya monokromatis dilewatkan pada kisi, maka pola difraksi yang dihasilkan pada layar berupa garis terang dan gelap secara bergantian. Pola difraksi yang dihasilkan oleh kisi jauh lebih tajam dibandingkan dengan interferensi celah ganda. Semakin banyak celah pada sebuah kisi yang memiliki lebar yang sama, maka semakin tajam pola difraksi yang dihasilkan pada layar. Nah, ini contohnya. Jadi, ketika gelombang cahaya yang datang melewati sebuah kisi, maka pola difraksi yang dihasilkan pada layar berupa garis terang dan gelap yang secara bergantian. Nah, pola difraksi ini menghasilkan kisi yang jauh lebih tajam. Nah, ini bisa dilihat. Jadi ini dia. Ini kisinya. Ini cahaya yang terbentuk. Oke, next. Yang kedua yaitu interferensi. Nah, interferensi terbagi atas dua juga. Nah, interferensi yang pertama yaitu interferensi celah ganda. Interferensi adalah penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang koheren, memiliki beda fase, frekuensi, dan amplitude yang sama, dan menimbulkan pola gelombang yang baru. Interferensi dapat bersifat membangun atau saling menguatkan, atau konstruktif, dan merusak atau saling melemahkan, atau dikenal dengan destruktif. Percobaan interferensi dilakukan oleh Thomas Young, seorang ahli fisika, membuat dua sumber cahaya koheren dari satu sumber cahaya monokromatik yang dilewatkan melalui dua buah celah sempit. Nah, perhatikan gambar berikut.
Jadi ini sumber cahaya ketika melewati celah ganda, maka akan menghasilkan cahaya seperti ini. Nah, interferensi maksimum atau minimum dapat terjadi karena panjang lintasan yang ditempuh gelombang S1 dan S2 tidak sama dengan interferensi maksimum atau minimum dapat terjadi karena panjang lintasan yang ditempuh gelombang S1 tidak sama dengan gelombang S2, sehingga gelombang tersebut memiliki beda lintasan sebesar delta S sama dengan D dikali sin theta. Ini sin theta. Oke, next. Nah, interferensi maksimum pada percobaan Young. Interferensi maksimum terjadi bila kedua gelombang yang keluar dari celah bertemu pada satu titik, memiliki beda fase yang sama atau beda lintasan yang ditempuh kedua gelombang merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang, mana lambda, 2 lambda atau 3 lambda, seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut. Nah, jadi interferensi maksimum akan terjadi apabila kedua gelombang yang keluar dari celah ini akan bertemu pada satu titik, maka ini adalah interferensi maksimum. Nah, sedangkan interferensi minimum pada percobaan Young terjadi bila kedua gelombang yang keluar dari celah bertemu pada suatu titik memiliki beda fase yang berlawanan atau beda lintasan yang ditempuh kedua gelombang sama dengan 1/2 lambda atau 3/2 lambda atau 5/2 lambda. Oke, next. Selanjutnya, interferensi pada lapisan tipis. Nah, gelombang cahaya direfleksikan atau dipantulkan dari permukaan-permukaan yang berlawanan dari film tipis. Nah, film tipis ini contohnya gelembung balon sabun. Nah, interferensi konstruktif di antara kedua gelombang yang direfleksikan itu atau dengan panjang lintasan yang berbeda terjadi di tempat yang berbeda untuk panjang gelombang yang berbeda. Nah, jadi ini gambarnya. Cahaya yang menyinari permukaan sebelah atas dari sebuah film tipis dengan tebal D, sebagian direfleksikan di permukaan sebelah atas atau lintasan A, B, D atau gelombang S1. Nah, cahaya yang ditransmisikan melalui permukaan sebelah atas bawah atau lintasan A, B, C, E, F atau gelombang S2, maka kedua gelombang S1 dan S2 yang direfleksikan itu berkumpul di retina mata kita. Nah, kedua gelombang itu dapat berinterferensi secara konstruktif atau destruktif, tergantung dari hubungan fasenya. Nah, warna-warna yang berbeda yang mempunyai panjang gelombang yang berbeda pula, sehingga interferensi itu dapat konstruktif untuk beberapa warna dan destruktif untuk warna lainnya. Oke, sekian materi dari saya untuk interferensi dan difraksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dian Lestari, stambuk A24117010. Energi gelombang.
Energi gelombang adalah ketika gelombang merambat pada suatu medium. Gelombang tersebut memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Energi yang dipindahkan adalah energi getaran dari satu partikel ke partikel lain dalam medium yang dilaluinya. Partikel-partikel yang dilalui gelombang hanya bergerak naik turun di sekitar titik kesetimbangannya. Gelombang tidak memindahkan partikel yang dilaluinya, melainkan memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Rumus energi gelombang. Untuk gelombang sinusoida dengan frekuensi F, partikel bergerak dalam gerak harmonis sederhana. Untuk gelombang sinusoida dengan amplitudo A dan frekuensi sudut omega, setiap partikel memiliki energi yang dapat diformulasikan dengan persamaan berikut. E sama dengan 1/2 K kali A pangkat 2. Atau K sama dengan M kali omega kuadrat, di mana A adalah amplitudo, M adalah massa partikel, dan omega adalah frekuensi sudut. Dari rumus energi gelombang tersebut dapat diketahui bahwa besarnya energi yang dimiliki partikel tergantung pada besarnya amplitudo. Energi berbanding dengan kuadrat amplitudo, semakin besar amplitudo, maka semakin besar juga energinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniar, stambuk A2411740. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi gelombang dalam bidang biologi. Yang pertama, pemanfaatan sinar X. Radiasi yang digunakan dalam bidang kesehatan, radiodiagnosis, dan pada pengobatan radioterapi pertama kali ditemukan oleh Profesor W.C. Ronson pada bulan November 1895. Radiasi ini berasal dari sinar X karena sifatnya yang mampu menembus jaringan tubuh manusia sehingga dapat mendeteksi kelainan pada tubuh manusia dan menghentikan pertumbuhan sel. Yang kedua adalah pemanfaatan perbedaan frekuensi gelombang warna. Menurut Dr. Erwin T.B. Kusuma SPKJ, terapi warna digolongkan sebagai pengobatan elektromagnetic medicine atau pengobatan gelombang elektromagnetik. Tanpa disadari, tubuh manusia memiliki respon bawaan terhadap warna. Karena warna merupakan unsur dari cahaya dan cahaya merupakan salah satu bentuk energi. Pemberian energi pada tubuh manusia akan memberikan efek yang positif. Pemanfaatan warna akan memberikan karakteristik tersendiri. Penggunaan warna tergantung pada kondisi seseorang. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena di otak manusia terdapat kelenjar pineal yang dimana hal itu akan mengatur ritme hidup dari hari ke hari. Setiap warna memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda. Hal ini yang menyebabkan perbedaan yang mempengaruhi fungsi fisik dan psikologi manusia. Semua spektrum warna menurut ahli terapi sebenarnya sama, yaitu magic putih biru, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang membedakan adalah frekuensi dan panjang gelombang warna tersebut. Menurut Erika Sudarsono dari Saraswati Inner Studies dari Tangerang, ada beberapa metode terapi yang dapat digunakan, yaitu teknik sinar lampu dan lilin, pakaian, makanan seperti buah dan sayur, unsur dekorasi dan visualisasi. Sifat dan efek warna menurut Erika Sudarsono. Merah, warna ini mampu memberikan kesan yang membuat seseorang tenang dan bertenaga. Kemudian warna pink yang memberikan kesan yang ceria dan tenang. Kemudian warna kuning yang yang berhubungan dengan intelek dan ekspresi pikiran. Kemudian warna hijau yang berhubungan dengan lingkungan mampu memberikan kesan yang tenang,
dan mampu mengurangi stres. Kemudian warna orange yang mampu mengurangi stres. Kemudian warna ungu yang berhubungan dengan kejiwaan, mampu mengobati seseorang yang memiliki penyakit mental. Warna biru, warna yang memberikan rasa tenang dan rileks. Kemudian warna putih, warna yang membersihkan emosi dan menimbulkan rasa nyaman. Kemudian warna yang melindungi, membuat nyaman dan misterius, berhubungan dengan kesenian.